tidak enak dipimpin oleh mantan narapidana. Kalau dia baik, Pak Kades, jangankan panjang 2 tahun, seumur hidup sebagai kepala desa. Kalau menurut saya, silakan sampai Desember, ya. Saya usulkan tidak diperpanjang 2 tahun lagi seperti kepala desa yang lain. Keputusan memberhentikan kepala desa itu bukan keputusan gampang-gampangan, itu ya harus dihitung dengan cermat. Saya dimenangkan oleh masyarakat kemarin bahwa Pak Kades sudah masuk. Ya, saya heran. Kenapa saya heran? Ponis Pak Kepala Desa, ponis pengadilan raya ya, bulan Maret misalnya, itu diponis 1 tahun. 1 tahun. Dia masuk tahanan September misalnya. Bulan September. Nah, berarti dipotong dengan ya berarti September sebenarnya dia keluar beraturan itu. Nah, saya juga heran, harusnya September keluar Pak Kades, karena ponisnya setahun. Kalau dipotong misalnya berita dipotong berapa, harusnya masuk September, tapi masih bulan Mei. Nah, ini yang saya lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Kades, sebelum Indonesia masuk, seharusnya semua kepala desa termasuk youtuber dia berakhir besok Desember 2024. Nah, karena ada aturan terbaru lagi, ya, bahwa kepala desa yang sudah diberhentikan oleh Pak Bupati diperpanjang lagi 88 desa kemarin, dan sudah diperpanjang 2 tahun lagi kepala desa. Kalau bisa, Pak Kades, ya, biar ada mungkin solusi, ya, biar juga tidak ada gejolak di masyarakat. Kalau menurut hemat saya, kalau bisa tidak usah diperpanjang masa jabatan, cukup sampai dari Desember. Memang di aturan memang saya baca aturannya memang harus mengumpulkan 3 tahun baru bisa dihentikan. Memang benar itu, harus 3 tahun. Ponis 3 tahun baru bisa dihentikan. Akan tetapi coba kita mikir secara logika bodoh saja. Logika bodohnya, saya sebagai masyarakat sepertinya kok tidak enak dipimpin oleh mantan narapidana. Itu yang kalau secara hukum benar, tidak ada aturannya membersihkan, tidak ada. Tetapi secara etika, ya, secara akhlak, secara logika bodohnya, masa masyarakat sekian banyaknya, masa tidak ada yang tidak lebih bagus lagi? Kita dipimpin oleh mantan, sudah diponis secara jelas, secara sah oleh Pengadilan Negeri Raya bahwa sudah sah bersalah. Dan nyatanya aku sudah masyarakatnya yang ditipu itu, terus lagi dan memimpin masyarakatnya yang ditipu. Nah, itu yang saya tidak terima. Nah, kalau bisa silakan sampai Desember, ya, masa jabatannya, tapi tidak usah diperpanjang sesuai dengan undang-undang terbaru, melihat kondisi masyarakat. Kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, silakan sampai Desember dengan aturan yang lama. Nah, kami mohon dengan undang terbaru ini, khusus untuk undang terbaru, kalau dia baik Pak Kades, jangankan panjang 2 tahun, seumur hidup sebagai kepala desa. Kalau baik, tapi kan sudah kita lihat secara sahih ponis Pengadilan Negeri bahwa kepala desa sekarang menjadi narapidana, mantan narapidana, malah sembahyang kah berjamaah lah, kata orang itu dari makmum kan itu. Masa kan imam lain yang lebih baik dari imam sholat. Nah, itu kalau hukumnya desa. Kalau saya silakan sampai Desember, ya. Saya usulkan tidak diperpanjang 2 tahun lagi seperti kepala desa yang lain dengan undang-undang terbaru. Bukan itu saya. Sebelumnya yang minta maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini membuat tidak nyaman masyarakat untuk bisa dilakukan
yang melibat yang pribadi. Perlu yang sampaikan apa yang menjadi yang dilaporkan yang terakhir itu akan tidak terbukti, dan yang dikenakan pasal 55 dikatakan turut serta memperkaya orang, sehingga yang dituntut 2 tahun penjara dan dituntut 1 tahun. Dan perlu saya tanggapi tadi terkait pertanyaan kenapa sangat dibebaskan, karena aturan hukum apabila narapidana sudah menjalankan 2/3 dari masa tahanannya, maka boleh bebas bersyarat. Dan seperti itu. Terkait apa yang menjadi tuntutan masyarakat semuanya, biarkan yang berpikir. Dan apabila mewakili semua aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat yang hadir pada pagi ini, dia akan menjadi seperti ini. Dan aturan juga yang dipertanyakan ketika yang punya di dalam tahanan. Kenapa saya tidak diberhentikan sementara ketika menjadi terdakwa? Tapi ternyata dengan penjelasan di PB ketika yang di hari pertama saya melapor menghadap Agus, di sana ternyata aturannya harus di atas 5 tahun. Nah sementara saya 2 tahun misalnya dari polis seperti itu. Sekali lagi saya kena di pasal 55 turut serta seperti itu. Dan apa yang menjadi yang dikatakan masyarakat selama ini, saya menjual masyarakat tidak terbukti. Dan diakui di persidangan oleh yang bersangkutan bahwa demi Allah dan lillahi ta'ala, saya tidak pernah mengambil uang, dan para terdakwa pelapor juga mengatakan di persidangan langsung menyerahkan uang. Kalau saya pernah mengambil uang para pelapor, saya tidak selamat di akhirat. Saya tidak selamat di akhirat. Yang itu perlu pahami, sehingga tidak menjadi sikap siur. Ini perlu yang klarifikasi. Sehingga kita perlu menggali kebenarannya seperti itu. Dan para pelapor juga sudah mengakui di persidangan. Dan yang minta uang juga di atas sumpah mengakui. Seperti pun Pak Anies tidak pernah ngambil uang dan tak pernah saya kasih uang. Anak-anak langsung menyerahkan dia. Nah apapun yang menjadi katakan sebagai bukti dia menyerahkan uang ke Haji Syauqi pada waktu adalah semata-mata mewakili masyarakat secara simbolis. Bagi sebagian tidak ada bukti. Itu perlu yang klarifikasi. Sehingga seandainya dia merasa dan pernah menerima menjadi masyarakat, tidak perlu hari ini minta mengundurkan diri, mungkin dari dulu mengundurkan diri. Nah, itu mungkin tanggapan dia. Dan seperti apa yang dikatakan Pak Kadis, dia akan manut dengan aturan dan manut dengan aturan. Kalau aturan memperhatikan saya, yang mau bilang apa? Nah, saya tidak kesempatan untuk membuktikan kepada masyarakat yang lain yang tidak tahu. Walaupun dia tidak saya tidak bermasalah, tapi aku mengatakan saya bersalah. Kami tahu tidak apa ada orang yang ada keputusan kami berkait orang lain, walaupun tidak pernah menikmati orang itu. Apa yang ditunjukkan oleh sebagian masyarakat kita ini ya harus kita maklumi ya. Tidak salah mereka datang kemari mempertanyakan mengapa kepala desa yang sudah dipidana penjara kok masuk kantor kemari. Nah, mengapa harus dimaklumi? Ya tentu mereka belum banyak tahu aturan yang ada. Oleh sebab itu kita perlu PMD merasa berkewajiban untuk menyampaikannya kepada masyarakat bahwa kepala desa Nyiur Debala ini memang benar sudah pernah
dipidana, ya, dipidana, bahkan pelaksanaannya kurang 1 tahun. Ya, vonisnya 1 tahun, tapi pelaksanaannya kurang daripada 1 tahun. Nah, berdasarkan aturan main yang ada, bahkan yang bersangkutan juga sampai saat ini belum ada SK pemberhentian dari Pak Bupati, ya otomatis dia kembali bertugas sebagai kepala desa. Nah, tentu ini untuk bisa kita memberitahukan kepada masyarakat tentang hal ini, ya satu-satunya jalan nanti saya minta Pak Camat Sukamulya untuk memfasilitasi lah musyawarah desa, bukan musyawarah BPD saja. Nah, musyawarah desa itu kita harapkan nanti dari semua unsur BPD harus hadir, kemudian dari perangkat-perangkat desanya ke wilayahnya juga harus hadir yang 3 kekadusan itu, dan juga dari perwakilan-perwakilan masyarakat untuk kita tahu apa sih nanti kemauan daripada masyarakat tersebut. Nah, ini akan dijadikan bahan pertimbangan buat kami menyampaikan kepada Pak PJ Bupati untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, itu dia. Nah, tapi alhamdulillah tadi kan masyarakatnya mau memahami dan menyadari bahwa mereka nanti akan bermusyawarah. Ya, kita harapkan supaya semuanya mewakili. Kita kan belum tahu yang hadir sekarang apakah hanya kubu yang tidak mengharapkan kepala desanya kembali bertugas saja, kan kita tidak tahu dari mana, sehingga tidak bisa juga kita mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Nggak boleh, gitu, nggak baik, apalagi didorong dengan emosi. Ya kan, nggak boleh ambil keputusan. Keputusan memperjuangkan kepala desa itu bukan keputusan gampang-gampangan, itu ya harus dihitung dengan cermat. Nah, tapi tadi ada hanya salah satu faktor penyebab kepala desa diberhentikan itu adalah kalau dia dipidana dengan ancaman pidananya 5. Itu salah satu saja, ada banyak yang lain. Nah, seperti itu dari, dan alhamdulillah tadi kan sudah diterima. Jadi itu saya anggap ini hal yang wajar terjadi karena masyarakat ingin mempertanyakan.